Ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, kata ekonomi atau oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos, peraturan, aturan, ataupun hukum. Secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai suatu kemakmuran. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu ekonomi. Terdapat 3 teori mengenai perkembangan ilmu ekonomi, yaitu yang pertama teori klasik Adam Smith, yang kedua teori neoklasik, dan yang ketiga konsep monetaris dan rateks atau rational expectation. Yang pertama yaitu teori Adam Smith. Konsep ekonomi yang direkonstruksi oleh Adam Smith diwarnai dimensi moral dan etika. Bukunya yang berjudul The Theory of Moral Sentiments selalu menghubungkan masalah ekonomi dengan moral. Yang kedua yaitu teori neoklasik dan Keynes. Tokohnya yang terkenal adalah Alfred Marshall. Dalam teori ini dikemukakan bahwa perkembangan output merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan stok kapital. Di antara ketiga input produksi tersebut yang dianggap sangat penting artinya dalam proses perkembangan output adalah faktor stok kapital. Selanjutnya yaitu teori monetaris dan rateks atau rational expectation. Aliran ini dipelopori oleh Milton Friedman. Kelompok ini mengajukan proposisi bahwa perkembangan moneter merupakan unsur utama dalam menentukan perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan tingkat harga. Implikasinya adalah perkembangan jumlah yang beredar merupakan variabel utama yang harus dikendalikan dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi. Yang selanjutnya yaitu prinsip produksi. Prinsip produksi didasarkan atas satu, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai dan teknikal secara Islam. Yang kedua, memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, memiliki komitmen terhadap keadilan. Keempat, memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan perusahaan harus dipertimbangkan. Dan yang kelima, optimasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas. Selanjutnya yaitu prinsip konsumsi. Terdapat 5 prinsip dalam konsumsi, yaitu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, dan yang kelima adalah prinsip moralitas. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keadilan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik dan tidak membahayakan tubuh. Selanjutnya yaitu prinsip kebersihan. Dalam hal ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan sehingga tidak merusak selera. Selanjutnya yaitu prinsip kesederhanaan. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif. Yang selanjutnya itu prinsip kemurahan hati. Ketika banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan dan berikan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya itu prinsip moralitas. Konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhannya saja. Yang selanjutnya itu prinsip distribusi. Yang pertama, tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, antara dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam akad-akad. Yang keempat, tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut. Dan yang terakhir, jelas dan jauh dari perselisihan. Materi yang selanjutnya yaitu perilaku produsen. Produksi adalah suatu proses untuk mengubah barang input menjadi barang output. Bisa juga dikatakan produksi adalah proses yang meliputi semua kegiatan yang menambah nilai guna barang dan jasa. Kegiatan produksi mempunyai tujuan yang meliputi: pertama, meningkatkan nilai guna barang atau jasa; yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat; yang ketiga, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya; keempat, memperluas lapangan usaha; kelima,
menjaga kesinambungan usaha perusahaan, dan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga produksi maupun rumah tangga konsumsi. Adapun faktor-faktor dalam produksi yaitu ada 4 macam. Yang pertama tanah dan sumber alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir adalah keahlian keusahawanan. Materi yang selanjutnya itu perilaku konsumsi. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Adapun proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama pengenalan masalah atau problem recognition, atau proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli mengenali kebutuhan atau masalah. Konsumen akan mencari informasi tentang produk atau merek tertentu dan mengevaluasinya. Yang kedua yaitu pencarian informasi atau information search. Setelah konsumen yang terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif atau alternative evolution. Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak-banyaknya tentang produk yang akan dibeli, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu keputusan membeli atau buying decision, dan yang terakhir tahapannya itu evaluasi pasca pembelian atau post purchase evaluation.